10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berikut ada beberapa langkah dalam proses pengelolaan sanitasi untuk menghilangkan organisme penyebab penyakit sisa periode ternak ayam sebelumnya dari dalam kandang lah teman-teman. Yang pertama, lakukan desinfeksi kandang setelah kandang kosong. Bersihkan sisa ayam dan kandang dari periode sebelumnya dengan cara menyemprot langsung dengan desinfektan dan insektisida. Musnahkan tikus dan serangga di dalam dan sekitar kandang. Lalu, keluarkan semua peralatan kandang seperti feeder betina dan jantan, sangkar digantung, alas sangkar, dan semua peralatan disimpan di gudang kandang. Selanjutnya, buang dan bersihkan semua kotoran. Sisa kotoran ayam, baik berupa feses, sisa litter, bulu maupun debu, hendaknya dikeluarkan dari kandang dengan cara disapu. Bersihkan kandang dan desinfeksi dengan cara menyemprot seluruh bagian kandang dengan air sabun atau deterjen dengan tekanan rendah. Penggunaan jet spray dapat memudahkan untuk menghilangkan sisa feses yang berada di sela-sela dinding atau lantai secara optimal. Lalu, sikat kandang sampai bersih dari sisa kotoran ayam dan akhiri dengan penyemprotan air bertekanan tinggi atau air hangat. Membersihkan lantai dengan cara menggosok menggunakan sabun juga perlu dilakukan loh teman-teman. Feses ayam memiliki lapisan lemak atau minyak sehingga saat menempel di lantai kandang sulit dihilangkan jika hanya menggunakan air. Memperbaiki kandang, perawatan lantai, memberikan NaCl untuk membunuh cacing, memberikan kapur untuk membunuh kodia, memberikan tawas untuk membunuh kutu juga perlu dilakukan. Setelah kandang bersih dan kering, lakukan desinfeksi pada saluran minum kemudian ditutup untuk mencegah kontaminasi debu dan desinfeksi gudang peralatan, gudang pakan, dan fasilitas lain di sekitar kandang. Dan yang paling terakhir, istirahatkan kandang selama 2 minggu. Lalu, ada beberapa tahap-tahapan untuk membersihkan peralatan kandang. Yang pertama, tempat pakan dan tempat minum dikeluarkan dari dalam kandang. Yang kedua, tempat pakan dan minum dicuci dengan deterjen kemudian dibilas. Selanjutnya, tempat pakan dan minum direndam dalam larutan desinfektan dan didiamkan sampai air mengering atau tanpa proses penjemuran. Galon dan selang minum direndam dalam larutan asam sitrat dengan dosis 100 sampai 300 gram per 100 liter air selama 12 jam, kemudian dibilas. Pipa, selang, dan tower penampungan air dibersihkan dengan larutan asam sitrat dengan dosis 100 sampai 300 gram per 100 liter air. Dengan cara tower penampungan air diisi penuh dengan larutan asam sitrat, kemudian buka ujung pipa atau selang sampai larutan mengalir ke ujung, kemudian tutup ujung pipa atau selang tersebut dan pastikan dinding tower dan dinding pipa atau selang bersih dari kotoran. Chick guard juga jangan lupa dicuci dengan deterjen kemudian dibilas sampai bersih. Dan yang terakhir, tirai dinding, tirai plafon, tirai sekat, tirai alas atau cover slat, serta tirai samping direndam dan dicuci dengan deterjen, kemudian bilas sampai bersih. Selanjutnya tinggal didesinfeksi deh.
Persiapan sebelum DOC datang. DOC membutuhkan suasana yang sangat aman dan nyaman untuk hidupnya. Karena pada masa pemeliharaan awal ini, DOC sangat rentan terhadap kematian. Sebelum DOC datang dan masuk ke dalam kandang, pastikan keadaan di dalam kandang sudah dalam suasana yang aman dan nyaman bagi DOC. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kandang sebelum DOC datang diantaranya yaitu: yang pertama, melakukan pembersihan di sekitar lingkungan kandang, seperti membersihkan sampah dan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar lingkungan kandang. Karena lingkungan yang tidak bersih akan menjadi bibit penyakit bagi DOC. Yang kedua, membersihkan kandang beserta peralatan yang ada di dalamnya, membersihkan sisa kotoran ayam, mencuci kandang, dan mencuci peralatan kandang. Yang ketiga, mengapur kandang. Dengan cara kapur diencerkan dengan air, kemudian dioleskan dengan alat kuas pada permukaan kandang, seperti dinding kandang, bagian dalam dan luar, lantai kandang, dan kerangka kandang. Yang keempat, menyemprotkan dengan desinfektan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang menempel di seluruh bagian kandang. Yang kelima, memasang tirai kandang dengan cara menutup semua permukaan dinding kandang. Mengatur ventilasi kandang dilakukan dengan cara mengatur buka tutup tirai kandang, yang harus disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan, terutama suhu dan kecepatan angin di sekitar kandang. Yang keenam, memasang lampu pada kandang untuk pencahayaan ayam. Yang ketujuh, memasang sekat atau chick guard brooder yang berfungsi untuk membantu agar panas brooding tetap terfokus dan menghindari penumpukan DOC pada sudut brooding, melindungi DOC dari terpaan angin dan hewan liar. Umumnya, sekat dapat dibuat dari bahan seng dengan berbentuk melingkar atau elips. Yang kedelapan, memasang pemanas. Pemanas yang baik harus mampu menghasilkan panas yang stabil, cukup, dan terfokus. Pemanas yang umum digunakan peternak yaitu gas solek atau gas infrared, semawar dari minyak tanah, batu bara, lampu bohlam, kayu bakar, dan serbuk gergaji. Yang kesembilan, menebarkan liter atau alas kandang yang berfungsi untuk menyerap dan menampung air dari feses. Bahan yang digunakan untuk liter sebaiknya memiliki sifat daya serap yang baik, tidak berdebu, mudah didapat, dan harganya murah. Beberapa bahan dari limbah pertanian yang dapat digunakan untuk liter diantaranya sekam padi, tongkol jagung, kulit kacang kedelai, kulit kacang hijau, kulit kacang tanah, jerami padi, dan limbah penggergajian kayu. Yang ke-10, persiapan air minum dan pakan untuk DOC. Persiapan peralatan kandang. Peralatan yang terdapat di dalam kandang, bentuk, ukuran, dan jumlahnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sesuai dengan umur ayam, mudah dicapai oleh ayam, tidak mengganggu tata laksana dan mencukupi kebutuhan ayam, agar tidak berebut antara satu dengan yang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan peralatan kandang yaitu: yang pertama, mempersiapkan tempat pakan. Tata letak tempat pakan, keadaan tempat pakan, dan isi tempat pakan adalah pekerjaan sehari-hari yang perlu diperhatikan. Jika menggunakan tempat pakan otomatis atau chain feeder atau sistem pipa spiral, harus memeriksa tegangan rantai, kecepatan perputaran rantai, dan tinggi perputaran rantai. Berdasarkan bentuknya, tempat pakan ada yang memanjang dengan standar 5 cm per ekor. Ada yang berbentuk bulat atau round feeder dengan standar 2 cm per ekor, dan ada yang berbentuk nampan atau tray feeder dengan standar 1 nampan untuk 100 ekor ayam, yang umumnya digunakan pada minggu pertama. Tempat pakan perlu dijaga kebersihannya agar tidak cepat rusak. Tempat pakan digantung pada ketinggian yang mudah dijangkau ayam untuk makan dan disesuaikan dengan ukuran dan pertumbuhan ayam. Yang kedua, mempersiapkan tempat minum.
Jenis tempat minum ada dua, yaitu tempat minum otomatis dan non-otomatis. Tempat minum non-otomatis dapat dibuat dari bambu atau pipa yang dibelah, seng, dan galon plastik. Tempat minum manual mempunyai kapasitas bervariasi, yaitu 600 ml, 1 liter, 1 galon, dan 2 galon. Sedangkan tempat minum otomatis yang circumference 110 cm untuk kapasitas 50-75 ekor per buah. Pemilihan tempat minum harus memperhatikan faktor ekonomi, teknis, dan faktor kesehatan. Tinggi tempat minum juga sebaiknya setinggi punggung ayam, sehingga air minum tidak dimainkan oleh ayam. Berdasarkan bentuknya, tempat minum ayam terbagi menjadi dua, yaitu tempat minum yang berbentuk bundar dan tempat minum yang berbentuk panjang. Dengan standar drinking space-nya sama, yaitu tempat minum manual bundar maupun tempat minum manual memanjang sama-sama memiliki standar 1 cm per ekor. Pada ayam pembibit memiliki beberapa fase, diantaranya yaitu pertama ada manajemen fase starter. Fase starter pada ayam petelur dimulai dari umur 1 hari hingga 6 minggu. Fase ini juga menjadi kunci awal untuk mencapai berat badan dan keseragaman yang standar. Pertumbuhan pada periode ini juga dipengaruhi oleh seleksi ketat yang meliputi nafsu makan yang baik, keaktifan gerak, kaki kuat, mata cerah, pertumbuhan cepat, bobot badan yang seragam, dan tingkat kematian yang rendah. Ukuran kandang yang dibutuhkan pada fase ini yaitu 1 meter persegi untuk 10 ekor anak ayam, dan alas yang digunakan itu dari kulit gabah setebal 10-15 cm. Penerangan dalam kandang juga diberikan lampu 60 watt yang akan memberikan panas yang cukup bagi anak ayam, sehingga anak ayam akan tersebar secara merata di dalam kandang. Kandang yang baik memiliki suhu yang berkisar antara 30 hingga 32 derajat Celcius. Ventilasi kandang juga merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya suhu di dalam kandang. Kandang sendiri dibuat dengan tujuan agar ayam aman dari gangguan binatang pemangsa lainnya. Dan secara umum, keberhasilan fase starter juga dipengaruhi oleh kualitas DOC, kualitas pakan, dan lingkungan yang nyaman, di mana ketiga komponen tersebut harus selalu dikontrol melalui manajemen pemeliharaan yang baik. Dalam menentukan kualitas DOC yang baik, dapat meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu pertama, DOC harus mempunyai bobot antara 33-35 gram. Yang kedua, besarnya relatif seragam dengan tingkat keseragaman sebesar 80%. Yang ketiga, sikapnya lincah, responsif, dan warna bulunya tidak kusam. Yang keempat, besarnya kering dan tertutup dengan baik. Yang kelima, tidak ada cacat ataupun abnormalitas fisik. Yang keenam, mempunyai sisi kaki yang berwarna kuning, cerah, dan tidak kering. Dan yang terakhir, tidak lemah dan cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar. Untuk DOC yang berkualitas jelek atau cacat, sebaiknya langsung diakhir. Sedangkan yang lemah itu bisa dipisahkan terlebih dahulu, kemudian diberi perlakuan khusus dengan cara diberi vitamin dan antibiotik. Dalam pemberian pakan pada fase ini harus memperhatikan beberapa kandungan di dalamnya. Pakan yang baik adalah pakan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada fase starter. Misalnya, memiliki kandungan protein pakan minimal 20,5% dan kandungan energinya minimal 2.950 kilokalori, serta pakannya berbentuk fine crumble. Pakan yang diberikan juga sebaiknya langsung ditebar di tempat pakan ketika DOC datang, dengan tujuan untuk mengkondisikan DOC agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan memicu perkembangan saluran pencernaan sehingga pertambahan berat badan awal yang dihasilkan bisa mencapai standar. Pakannya sendiri diberikan sekitar 4-9 kali dalam sehari secara ad libitum. Setelah 6 jam lamanya DOC pertama kali diberi makan, lakukanlah pemeriksaan tembolok. Konsumsi pakan dikatakan baik bila minimal 75% sampel DOC temboloknya teraba kenyal dan lunak, yang mengindikasikan bahwa DOC sudah mengkonsumsi cukup pakan dan juga air minum. Untuk memudahkan DOC agar mengkonsumsi pakan dengan baik, sebaiknya dilakukan potong paruh pada umur 8-10 hari. Itu pun jika DOC belum dipotong paruhnya.
Dan dalam menemukan pakan dan air minum, anak ayam harus memperoleh pencahayaan selama 22 sampai 23 jam per harinya selama 0 sampai 7 hari pertama. Setelah melewati batas 1 minggu pertama, mulai kurangi jam terang secara perlahan dan bertahap. Kemudian ada kontrol berat badan dan keseragaman ayam. Ayam yang dipelihara di kandang postal dan baterai memiliki cara kontrol berat badan yang berbeda. Jika ayam dipelihara dalam kandang postal, pengambilan sampel ayam dilakukan dengan cara menyekat 100 ekor ayam secara acak. Jika dalam satu flock terdiri dari beberapa kandang, maka pengambilan sampelnya dilakukan di setiap kandang dengan jumlah sampel 50 ekor per kandangnya. Hal tersebut kemudian dibuat rata-rataannya. Sedangkan jika ayam dipelihara pada kandang baterai, pengambilan sampelnya diwakili oleh 5-6 bagian kandang yang dipilih secara acak. Dalam proses kontrol berat badan dan keseragaman ayam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu: pertama, penimbangan berat badan saat ayam berumur 0-2 minggu dapat dilakukan secara berkelompok, sedangkan ketika umur di atas 3-4 minggu sebaiknya dilakukan per individu ayamnya. Yang kedua, waktu penimbangan dilakukan pada waktu yang tetap, tidak berubah-ubah ataupun tidak berganti-ganti. Dan yang terakhir, setelah melakukan penimbangan, kemudian hitung tingkat keseragaman ayamnya. Keseragaman ideal terjadi bila 80% dari populasi ayam berat badannya berkisar 10% dari target.